Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, dan saya yakin semuanya juga membanggakan senior kita semua, sahabat Abangda Bahlil, yang merepresentasi pemerintah untuk hadir bersama kita semua dan membahas hal-hal yang menjadi kontroversi kita selama ini. Saya memang perlu memberikan penegasan dan pengulangan, repetisi terhadap apa yang disampaikan oleh para ketua umum, bahwa kita seyogianya mengundang dua orang. Pertama, Menteri Koordinator Perekonomian, yang kedua Abang. Dan Abang yang hadir di sini ya tentu saja pasti tidak akan memberikan kepuasan bagi kita semua, karena Abang akan menjelaskan hal-hal yang memang menjadi skup dan tanggung jawab Abang. Tetapi kami secara kelembagaan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Abang dan tadi memberikan penjelasan bahwa memang niat baik pemerintah dengan menyusun undang-undang seperti yang Abang sampaikan itu, kita husnuzoni sebagai bagian dari niat baik pemerintah. Analogi yang menarik yang disampaikan Tum Andre tadi dari KMADI, bahwa saya yakin orang yang buat skripsi saja niatnya pasti baik, ingin judul yang baik, ingin penelitian yang baik, ingin hasil draft skripsi dan penelitiannya yang baik. Skripsi yang baik itu kalau sudah diuji tanpa revisi, itu nilainya A itu. Kalau udah diuji, ditandatangani dan sudah dipublikasikan sebagai bagian dari tanggung jawab ilmiah seseorang dalam membuat skripsi, kemudian ada revisi lagi, itu nggak tahu saya, teman-teman Cipayung menilainya draft ini seperti apa. Kenapa saya perlu sampaikan itu? Karena memang itu yang menjadi keluhan kita pertama kali, Bang. Bahwa ketika Cipayung Plus secara nasional melaksanakan dan menginstruksikan secara serentak untuk aksi di awal pada tanggal 8 Oktober kalau nggak salah, itu memang berawal dari kegelisahan dan kekagetan kita semua, bahwa tiba-tiba di tengah pandemi yang sedemikian rupa ini, anggota DPR diam-diam dan kucing-kucingan mengesahkan draft RUU itu menjadi undang-undang, dan kemudian diserahkan kepada Presiden. Presiden juga sudah menandatangani, kemudian masih ada revisi. Yang draft yang kita baca itu konyol sekali, Bang. Ada, walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa yang itu memberikan keyakinan kepada kita semua sebagai publik bahwa ini undang-undang dibahas dan dibuat secara tergesa-gesa. Nah, ada dua hal yang ingin kita garis bawahi. Pertama adalah dari segi aspek formil, yang kedua dari segi aspek substansial atau material. Dari aspek formil, saya yakin ketua umum Cipayung ini punya senior banyak di DPR. Dan ketika ditanya, itu draftnya jarang sekali yang pegang. Padahal ketentuan perundang-undangan sebelum undang-undang itu disahkan di paripurna, semua minimal sudah membacanya, dan itu tidak. Nah, ketika kita mengkritik, kita udah membaca draft yang 900 halaman itu, ternyata bukan. Ada versi yang baru. Kita sudah baru download, kita baca, pelajari, ternyata bukan juga. Nah, ini kita juga baru dapat hasil yang ditandatangani oleh Presiden, ternyata ada beberapa pasal yang memang itu sangat sangat mencengangkan bagi kita semua. Yang selanjutnya, Bang, ini juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi sebelumnya, bahwa ruang diskusi semacam ini harusnya dilakukan sebelum undang-undang ini disahkan, Bang. Tidak ada satupun dari kita yang diajak berdiskusi terkait ini.
Bagaimana kita kemudian melakukan evaluasi, melakukan revisi, melakukan masukan dan sebagainya ketika kita juga nggak tahu. Yang dilibatkan adalah hanya dari buruh. Sedangkan dari klaster undang-undang ketenaga kerja, undang-undang cipta kerja ini, stakeholdernya saya yakin banyak sekali, ada petani, ada nelayan, ada banyak orang sekali yang itu juga tidak dilibatkan. Dari aspek keterbukaan itu juga tidak memenuhi persyarat secara formil dalam pembentukan undang-undang. Nah, seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa tujuan mulianya adalah untuk merampingkan undang-undang, merampingkan regulasi, memangkas aturan. Kalau itu tujuannya, saya sangat setuju. Tetapi kemudian kalau kita detail melihat dengan adanya undang-undang cipta kerja ini akan melahirkan 500 sekian peraturan pemerintah yang juga itu saya di mana itu merampingkannya. Justru akan banyak tambahan regulasi-regulasi tambahan yang kita juga tidak bisa mengontrol secara penuh. Dan kita juga tidak bisa menggugatnya di MK karena itu beratu peraturan pemerintah. Nah, sekali lagi seperti yang disampaikan oleh ketua umum sebelumnya bahwa saya yakin dengan Bang Bahlil tidak ada masalah sama sekali, saya juga ucapkan terima kasih, tetapi bahwa apa yang kita diskusikan, apa yang kita rembukan dalam beberapa hari belakangan ini untuk tetap menolak undang-undang Omnibus Law ini tidak akan bergeser sikapnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum saya yang saya hormati dan keterwakilan dari pemerintah yang hadir, Pak Bahlil. Saya mestinya tertarik untuk memulainya dari aspek formil. Tapi Pak Bahlil mengatakan bahwa aspek formil kita sepakati tidak perlu dibahas pada malam hari ini. Padahal semestinya seorang pejabat negara harus memahami bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang kemudian menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Kalau dipahami bahwa aspek formil harus dipahami lebih dulu, maka sudah barang tentu apa yang disampaikan Pak Bahlil tadi dalam konteks investasi, itu tidak kemudian ada perlawanan dalam konteks penerjemahan. Tapi tidak apa-apa, saya coba mengikuti arahnya Pak Bahlil. Pak Bahlil ini menarik yang ingin saya mau diskusi sama Pak Bahlil malam hari ini. Pak Bahlil menyinggung soal undang-undang pasal 33 Undang-Undang 1945 ya. Nah, konteksnya tentang saya mau merampingkan dalam substansi dari pasal 33 itu adalah tentang dikuasai oleh negara ya. Lawan dari dikuasai oleh negara itu adalah dikuasai oleh diri sendiri. Itu dulu yang harus dipahami. Saya geser dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pada beberapa hari kemarin, kemudian ditandatangani oleh Pak Presiden kemarin. Kalau dari sisi formil kita sudah tidak mau dibahas ya, Pak ya. Walaupun sebenarnya cacat itu saya lihat ya, kalau kita diskusi malam hari ini, tapi Pak Bahlil mau menggeser keluar. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Bahlil singgung terus soal investasi dengan dasar Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang 1945. Padahal Pak Bahlil tidak tahu kalau di dalam undang-undang itu tidak sedikit pun menyinggung tentang yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara itu. Karena konteks dikuasai oleh negara itu apa? Apakah dikuasai oleh negara itu adalah perumusannya itu penafsirannya kalau dikuasai oleh BUMN ataukah dikuasai oleh negara secara tunggal atau dikuasai oleh perorangan? Sudahlah, kalau kemudian asumsi orang bahwa penguasa saat ini hampir semua menteri, pejabat negara itu punya investasi atau berlatar belakang penguasa, pengusaha. Kalimantan kalau kita lihat batu bara janganlah. Kalau dicek-cek itu pasti beberapa menteri itu, saya tidak mau menyebut namanya Pak. Pak Bahlil juga tahu itu pasti kalau bicara investasi. Ya Pak Bahlil. Kemudian saya lanjut Pak Bahlil. Ini menyangkut tentang objek apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara itu Pak Bahlil. Karena saya pertegas sekali lagi bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ditandatangani oleh Presiden tidak membahas substansi pasca orang berinvestasi. Andaikan kemudian orang mengurus AMDAL. Sedikit dulu saya mulai dari AMDAL. Pak Bahlil harus paham bahwa yang dimaksud dengan pasal 22 angkat 23 itu sudah sentralisasi. Sudah sentralisasi tentang persoalan perizinan.
Ya, coba dilihat bahwa soal uji AMDAL kelayakan lingkungan itu sudah tidak lagi diberikan kepada Pemda untuk kemudian mengambil keputusan itu. Sudah kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat dan kemudian Pemda hanya menjadi pelaksana. Itu harus dicatat. Berarti dampaknya apa? Itu secara regulasi bertentangan dengan undang-undang Pemda, undang-undang otonomi daerah. Mohon maaf ya, itu sudah sebenarnya ada perbedaan pendapat ya, saya anggap itu. Tapi yang ingin saya pertegas adalah tidak ada satupun bicara tentang investasi atau tentang undang-undang pasal 33 itu yang mempertegas tentang pasca orang berinvestasi atau mengelola sumber daya alam itu kemudian harus diapa? Kalau dilakukan reklamasi tidak ada penegasan di dalam situ. Jadi ini seolah-olah bahwa negara hanya menargetkan mendapatkan tapi tidak memikirkan tentang yang dimaksud dengan dikelola dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat itu pasca itu. Inilah dampaknya. Baik, PMI. Ya, saya kira maaf, itu. Waktu selesai. Oh, kok selesainya cepat banget ya? Ya. Tapi ini terakhir saya sampaikan, ya Pak Ketum. Tadi Pak Ketum mau sampaikan, saya sampaikan. 30 Pertemuan detik, ya. apapun hasil pertemuan malam hari ini, PBPMI sudah biasa dalam judicial review terkait undang-undang yang dianggap tidak berkepentingan terhadap rakyat. Maka dengan sendirinya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kita tidak puas, saya yakin memang itu wajar dan biasa saja karena abang juga kan bukan alat pemuas gitu bang. Tetapi Mohon didekatkan ketua mic-nya kalau kedengaran. Silakan. nggak perlu diulang ya. Pertama saya sangat mengapresiasi atas nama kelembagaan, atas kehadiran abang sebagai senior Cipayung, dan saya hanya mengingatkan bahwa Cipayung dibentuk bukan dari ruang kosong, tetapi ada cita-cita Indonesia yang dicita-citakan. Nah, menurut hemat kami Undang-Undang Cipta Kerja ini jauh melenceng dari apa yang menjadi cita-cita Indonesia yang dirumuskan oleh pendiri kita Cipayung pada tahun 70-an itu. Mungkin itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.